Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Fusa, Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat dan juga telah mempertemukan kita kembali di bulan yang penuh berkah, bulan suci Ramadan. Bulan yang bukan hanya tentang menahan lapar dan haus, tetapi juga tentang menata hati dan transformasi diri menjadi lebih baik lagi. Selamat datang di podcast Syiar Ramadan Fusa, Fakultas Usuluddin dan Studi Agama 2026. Di episode kali ini kita akan membahas tema yang sangat menarik, yaitu puasa dalam perspektif akidah dan filsafat Islam. Untuk membahas tema ini telah hadir bersama kita Ibu Rahma Eka Saputri, STHIMAG, yang merupakan Sekretaris Jurusan Akidah dan Filsafat Islam. Selamat datang Ibu. Iya, terima kasih Nurul. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Baik, gimana puasanya Ibu? Lancar, alhamdulillah. Lancar, alhamdulillah. Semoga kita semua yang menunaikan ibadah puasa hari ini diberikan kelancaran sampai waktu berbuka nantinya. Amin. Baik Ibu, sebelum kita masuk ke pembahasan inti Bu, mengenai puasa dalam perspektif akidah dan filsafat Islam, rasanya penting juga bagi kita untuk mengenal terlebih dahulu program studi akidah dan filsafat Islam itu sendiri, Ibu. Karena mungkin di luar sana termasuk sebagian mahasiswa masih banyak yang belum familiar dengan program studi ini. Ada juga yang belum mengetahui apa sih program studi akidah dan filsafat ini, apa yang dipelajari di dalamnya, dan apa keunggulan serta ciri khas dari program studi akidah dan filsafat ini dibandingkan dengan jurusan lainnya, Ibu. Baik, terima kasih Nurul. Pertama saya mengucapkan terima kasih untuk telah diundang ke dalam podcast Syiar Ramadan Fusa ini. Berkaitan dengan program studi akidah dan filsafat Islam yang mungkin kalau kata Nurul tadi tidak diketahui tidak terlalu banyak oleh calon mahasiswa, kurang familiar begitu ya. Iya. Mungkin melalui podcast ini diharapkan nanti kefamiliaran itu bisa terwujud gitu ya. Iya, Ibu. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang program studi akidah dan filsafat Islam, secara historis memang program studi ini adalah salah satu program studi yang cukup tua di Fakultas Usuluddin dan Studi Agama. Kalau kita bicara mengenai Fakultas Usuluddin begitu, Usuluddin itu berarti adalah dasar-dasar agama. Nah, program studi akidah dan filsafat Islam, kenapa dia dimasukkan ke dalam Fakultas Usuluddin? Karena dia adalah salah satu bagian dari dasar beragama itu. Karena apa? Karena yang kita pelajari di dalam akidah dan filsafat Islam itu adalah rasionalitas dalam beragama. Di dalam beragama kita mengetahui meyakini saja itu tidak cukup, tetapi kita membutuhkan akal untuk memahami bagaimana dan kenapa sebuah syariat itu ditetapkan oleh Allah. Itulah kenapa kita melihat banyak sekali syarat-syarat pelaksanaan ibadah misalnya, itu diawali syaratnya yang pertama adalah dengan berakal. Artinya pelaksanaan ibadah oleh seorang masyarakat, oleh seorang muslim itu tidak cukup hanya dengan dia beragama Islam saja, tapi juga mestilah dia itu adalah orang yang berakal. Berakal dalam artian apa? Berakal dalam artian dia mampu membedakan hal yang baik dan yang buruk. Nah, kalau kita kaitkan dengan program studi akidah dan filsafat Islam, program studi ini adalah program studi yang secara khusus sebenarnya memfokuskan kajiannya kepada tapi memfokuskan pada kajian rasionalitas Islam. Akan tetapi itu tidaklah berarti bahwa dalam kajian akidah dan filsafat Islam kita tidak belajar basic agama. Justru di semester awal kita membekali mahasiswa kita dengan pembelajaran akidah. Kita membekali mahasiswa kita dengan pembelajaran tauhid dan ilmu kalam yang akan menjadi bekal bagi mereka ketika nanti dipaparkan di semester-semester atasnya dengan pemikiran Islam itu sendiri. Jadi basicnya itu adalah akidah, kemudian diberikan nanti di semester atasnya berkaitan dengan filsafat, pemikiran Islam, sehingga pemikiran yang mereka dapatkan di semester atas itu sudah memiliki basic gitu. Jadi mereka tidak lagi terombang-ambing apakah ini benar atau salah, tapi mereka
mereka sudah punya core value mengenai Islam itu sendiri dari semester awal. Itulah disebut sebagai program studi akidah dan filsafat Islam. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apa sih yang menjadi penciri khas dari program studi ini dari program studi yang lain? Kalau kita melihat dari kurikulumnya ya, banyak sekali yang menjadi kekhasan karena ini memang bukanlah program studi di mana kita mengajarkan teknik, artinya keahlian teknis begitu, tapi kita mengajarkan tentang philosophical thought, artinya pemikiran-pemikiran filosofis, kemudian pemikiran-pemikiran keagamaan. Kita lebih banyak berbicara tentang konsep. Tapi kemudian konsep itu tidak berdiri sendiri. Kita mengkaitkannya dengan konteks kehari-inian. Kita mengkaitkannya dengan konteks kelokalan. Kalau di AFI kita itu menciri khaskan program studi kita ini dengan kajian falsafah adat Minangkabau. Di mana Minangkabau bukan hanya berbicara tentang sebuah kebudayaan aja, tapi kebudayaan dan agama, karena dia melandaskan kebudayaannya itu dengan Islam. Jadi itulah kemudian yang kita jadikan penciri khas dari program studi ini dalam hal kurikulum ya. Tapi kemudian itu tidak hanya berhenti di sana, kita juga, kalau saya sebut tadi, kita mengkontekstualisasikan konsep yang kita pelajari itu dengan kehari-inian, artinya kita juga di AFI tidak berhenti belajar filsafat Islam klasik tentang Ibnu Rushd, tentang Al-Farabi, Ibnu Sina dan sebagainya. Tapi kita juga melihat isu-isu terkini yang kemudian akan kita sigi dengan konsep-konsep lama itu. Misalnya kita belajar tentang Islam dan lingkungan. Kalau Nurul cukup familiar dengan ekoteologi, nah kajian kita tentang Islam dan lingkungan itu mengarah ke sana. Kita melihat bagaimana ketersinggungan Islam dengan kepedulian Islam itu sendiri dengan lingkungan. Jadi begitu ya, kita melihat program studi ini bukan hanya program studi yang bicara tentang konsep-konsep dasar yang melangit, tapi juga adalah pengetahuan-pengetahuan yang juga membumi gitu. Oke Bu, baik Ibu. Setelah kita mengenal lebih jelas dengan program studi akidah dan filsafat Islam ini tadi, mulai dari fokus kajian, ruang lingkup, hingga keunggulannya, tentu sekarang kita jadi semakin memahami arah keilmuan prodi ini Ibu. Timbul lagi pertanyaan nih, mengenai prospek kerja dari program studi akidah dan filsafat Islam. Apakah statement orang yang mengatakan kalau jurusan akidah dan filsafat Islam ini hanya bisa jadi ustadz atau ustazah Ibu, itu statement seperti itu benar atau kurang tepat nih Bu? Oke. Pertama mungkin ya, kalau kita mau berbicara tentang stigma orang berkaitan dengan program studi akidah dan filsafat Islam, itu bukan hanya nanti mau kerja di mana, bukan hanya itu. Tapi stigma yang populer adalah nanti kalau belajar filsafat kita nggak sesat ya gitu. Jadi sebenarnya pertama, saya mungkin akan ke pertanyaan yang saya sebutkan tadi itu, apakah kita belajar filsafat nanti nggak sesat? Sebelum nanti menjawab pertanyaannya Nurul, nanti prospeknya apa? Dalam program studi akidah dan filsafat Islam, tidak perlu khawatir teman-teman pendengar, kita tidak mengajarkan kesesatan, justru kita mengajarkan mahasiswa kita untuk memilah dan memilih mana wawasan yang perlu kita kotakkan ke dalam pengetahuan umum, cukup sekedar wawasan saja, dan mana yang betul-betul dijadikan sebagai nilai-nilai yang kita internalisasi sebagai ideologi kita. Itulah sebabnya tadi saya sebutkan di semester awal kita mempelajari basic agama terlebih dahulu, akidah, kemudian tauhid, dan juga hal-hal yang berkaitan dengan prinsip-prinsip dasar beragama itu, agar kita tidak terjebak dalam keambiguitasan ketika dipaparkan dengan teori-teori pemikiran dan kefilsafatan itu. Nah itu stigma pertama yang ingin saya jawab ya. Kemudian stigma kedua yang tadi Nurul tanyakan, apakah nanti kerjanya nih cuma jadi ustadz-ustazah aja? Justru sebaliknya gitu ya, karena program studi ini adalah program studi yang saya sebutkan tadi bukanlah program studi teknis di mana kita tidak menciptakan orang yang seragam sama seperti ini semuanya gitu ya, tapi kita menciptakan mahasiswa-mahasiswa yang memiliki basic pemikiran yang kuat. Kita menciptakan mahasiswa-mahasiswa dengan kurikulum yang kita susun itu memiliki landasan kepribadian, keberagamaan, dan pemikiran yang kuat, yang diharapkan itu akan terpakai di dalam dunia kerja mereka. Katakanlah misalnya cara berpikir kritis yang kita pelajari dalam kajian akidah dan filsafat itu sangat digunakan di dalam dunia kerja.
Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, prospek kerjanya sebenarnya di dalam dunia kerja itu cukup luas sekali. Tidak hanya ustadz-ustazah, bahkan ada tuh alumni kita yang menjadi yang bekerja di BIN, Badan Intelijen Negara. Ada alumni kita yang bekerja di rumah sakit di bidang kerohanian begitu. Artinya apa? Artinya peluang untuk bekerja dengan program studi akidah dan filsafat Islam ini cukup luas sekali, meskipun secara teknis kita menyebutnya ada beberapa prospek yang mungkin bisa diambil oleh mahasiswa kita nanti. Yang pertama adalah sebagai akademisi begitu. Jadi setelah tamat di AFI mereka bisa berkiprah sebagai dosen misalnya. Kemudian bisa juga menjadi peneliti yang mengkaji pemikiran-pemikiran keagamaan yang ada di masyarakat begitu. Banyak sekali alumni kita yang berkiprah di arah sana. Kemudian bisa juga yang kedua menjadi guru akidah di sekolah dan madrasah, dan ini banyak sekali dilakoni oleh alumni-alumni kita. Kemudian selanjutnya juga seperti yang kata Nurul tadi, ustadz-ustazah, tapi lebih spesifiknya adalah sebagai penyuluh agama Islam di KUA seperti itu. Jadi tidak perlu takut, prospeknya sangat luas sekali selagi kita memiliki bekal keilmuan yang baik dalam perkuliahan, kemudian akan banyak sekali peluang terbuka bagi kita di mana saja di dunia kerja ini, terutama dengan pemikiran yang kita miliki itu gitu. Mungkin itu Nurul. Ibu. Berarti prospek kerjanya itu sangat luas ya Ibu, sudah dibuktikan juga dengan alumni dari UIN Imam Bonjol Padang itu sendiri Ibu. Nah, Ya, kalau betul. kita masuk ke pembahasan inti nih Bu, berbicara tentang akidah dan filsafat Islam, tentu kita berbicara tentang dasar-dasar keimanan, tentang cara berpikir yang mendalam, dan juga bagaimana memahami ajaran Islam ini secara rasional dan juga reflektif. Lalu, jika kita kaitkan dengan momentum kita saat ini, yaitu bulan suci Ramadan Ibu, khususnya tentang ibadah puasa, bagaimana sebenarnya ibadah puasa ini dipandang dalam perspektif akidah dan filsafat Islam? Wah, ini menarik sekali ya pertanyaannya. Ada banyak komponen yang perlu dijawab dan harus kita breakdown gitu ya. Apa kaitan puasa dengan kajian, artinya bagaimana keilmuan akidah dan filsafat Islam itu memandang puasa? Ada 3 komponen di sana. Pertama puasa, kemudian akidah dan filsafat Islam. Oke, pertama kita melihat dulu puasa ya. Puasa itu adalah ya kita tahu artinya adalah imsak, menahan begitu. Tapi kemudian secara historis kita tahu bahwa ibadah puasa bukanlah ibadah yang asing bagi masyarakat Muslim atau bahkan bagi sejarah umat manusia. Ibadah puasa dilakoni atau dijalankan oleh masyarakat Yahudi misalnya dalam Yaumul Kifur gitu ya, sebagai hari pertobatan di mana mereka melakukan ibadah puasa selama 25 jam. Kemudian juga dijalankan oleh masyarakat Nasrani, bahkan juga dijalankan puasa ini oleh filsuf-filsuf Yunani begitu, di mana mereka menjadikan puasa sebagai alat untuk mengendalikan dirinya, seperti itu. Artinya puasa bukanlah diksi yang baru gitu dalam sejarah umat manusia dan juga dalam perjalanan sejarah keagamaan. Semenjak Nabi Adam hingga Nabi Muhammad, ketika syariat puasa ini ditetapkan atau dilegitimasi dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 183 itu, ibadah puasa adalah sesuatu yang inherent di dalam agama ini begitu. Nah, itu secara historis. Kemudian kalau kita melihat tadi pertanyaannya apa kaitannya dengan keakidahan dan kefilsafatan? Pertama kita lihat dulu nih Nurul, kaitannya dengan keakidahan. Artinya kita melihat bagaimana ibadah puasa bisa dikaitkan dengan ketauhidan gitu ya. Ketika Nurul berpuasa, maka yang Nurul lakukan adalah menahan diri dari makan dan minum semenjak terbit matahari ya. Sampai terbenam matahari begitu ya. Yang kita lakukan sebenarnya bukan hanya menahan loh pendengar, tapi juga ibadah puasa dalam perspektif ketauhidan atau keakidahan itu adalah bentuk pengakuan utuh kita terhadap keesaan Tuhan, terhadap ketuhanan itu sendiri. Kenapa saya bilang begitu? Karena ketika kita berpuasa, yang mengawasi diri kita adalah Tuhan, dan kita menyadari itu. Kenapa saya katakan begitu ya?
Ketika misalnya saya merasa haus di hari-hari biasa, saya bisa minum. Tapi di dalam bulan puasa, ketika saya tahu bahwa Tuhan memerintahkan saya untuk berpuasa, maka saya akan menahan itu, meskipun saya punya kesempatan yang orang lain tidak akan tahu kalau saya minum seteguk air gitu ya. Iya, iya. Tapi saya menahan diri saya untuk tidak meminum air. Misalnya saya berada di kamar mandi, wah haus sekali, saya mau minum seteguk aja gitu Bisa aja gitu. Ibu, iya. Tapi keimanan kita atau pengakuan kita terhadap Tuhan menjadikan kita merasa bahwa Tuhan itu menyaksikan kita, menyaksikan ibadah kita, kita dikontrol oleh Tuhan. Dan itu artinya adalah puasa menjadikan diri kita merasakan sepenuhnya otoritas Tuhan itu sebagai pencipta hukum bagi kehidupan kita dalam beragama. Itu yang pertama. Kemudian kalau kita lihat dalam aspek kefilsafatan Islam misalnya, filsafat ini cukup luas kajiannya. Tadi kita sudah bahas apa itu puasa. Kemudian puasa itu adalah untuk menahan. Kalau dalam Al-Quran itu disebutkan agar kamu bertakwa, la'allakum tattaqun gitu. Pertama saya mau mengajak pendengar dan juga Nurul dulu untuk melihat nih pemikirannya Aristoteles tentang tentang tujuan utama hidup manusia. Apa sih tujuan utama hidup? Jadi Aristoteles itu mengatakan bahwa semua yang ada di dunia ini itu memiliki tujuan akhir yang membuat dia tidak menemukan tujuan lain selain itu. Nah, misalnya hewan, tujuan akhirnya apa? Tujuannya dalam kehidupan ini adalah ya untuk menjalankan instinktifnya sebagai seekor hewan gitu ya. Demikian juga dengan tumbuhan. Bagaimana tujuan tumbuhan ya, tujuannya adalah untuk tumbuh sebagaimana dia diciptakan untuk tumbuh. Tapi berbeda dengan manusia itu dibekali dengan rasionalitas dan akal, sehingga tujuannya adalah berkaitan dengan akal itu sendiri. Kalau Aristoteles itu mengatakan bahwa tujuan akhir manusia itu adalah eudaimonia gitu, adalah kebahagiaan. Kebahagiaan dalam artian apa? Kebahagiaan dalam artian di mana dia mampu menjadikan rasionalitasnya itu sebagai pengendali kehidupannya. Artinya kehidupan dia semakin bahagia dalam artian kehidupan yang berkualitas itu adalah kehidupan di mana rasionalitasnya itu memimpin gitu. Selagi rasionalitasnya tidak memimpin dengan bijak, dengan baik, maka dia bukanlah disebut manusia yang bahagia, bukanlah disebut kehidupan yang berkualitas. Oke, ini cukup panjang ya. Tapi kemudian kalau kita berada di titik kebahagiaan dalam artian rasionalitas kita lah yang harus memimpin. Lalu implikasinya apa? Paketannya sih dengan puasa. Ketika kita memiliki rasionalitas yang baik, artinya menurut Aristoteles rasionalitas kita itu mampu menuntun kita untuk memilih kebajikan-kebajikan di dalam hidup. Kebajikan-kebajikan inilah yang menentukan kebahagiaan kita. Nah, kalau kita kaitkan dengan dalam puasa kita itu dilatih untuk menekan biological impulse kita. Apa itu biological impulse? Ya, seperti saya bilang tadi, itu adalah dorongan-dorongan biologi gitu. Keinginan untuk makan, keinginan untuk minum, keinginan untuk marah misalnya, keinginan untuk menyumpah nyerapahi orang, memaki-maki orang begitu. Itu adalah dorongan-dorongan biologi yang dimiliki oleh manusia. Tapi puasa kemudian menjadi sebuah sarana bagi kita untuk memberi jarak antara rasionalitas kita dengan biological impulse itu. Jadi ketika biasanya kita mau marah, saya harus meledak, maka saya meledak. Tapi puasa membuat kita menekan itu. Saya harus berjarak nih. Apa yang membuat kita menjadi berjarak adalah rasionalitas kita. Rasionalitas kita dilatih untuk tidak mengikuti biological impulse. Inilah yang kemudian, puasa inilah kemudian yang melatih kita untuk menyadari dominasi rasionalitas kita dalam kehidupan, yang kemudian rasionalitas itulah yang bisa membuat kita memilih kebajikan-kebajikan yang benar di dalam hidup begitu. Nah, oke. Jadi kalau kita berbicara filsafat dalam kajiannya Aristoteles gitu ya, maka puasa itu selesai dalam hal menjadikan kita mampu menentukan kebaikan-kebaikan dalam hidup dengan menekan biological impulse itu. Tapi kemudian kalau kita bicara tentang filsafat Islam, ada Al-Ghazali begitu yang berbicara tentang tazkiyatun nafs, bahwa tujuan akhir kita itu tidak cukup hanya dengan menjadi baik, tapi tujuan akhir kita adalah untuk mensucikan diri kita untuk menuju siapa? Theological, untuk tujuan teologis gitu. Jadi ketika kita membersihkan diri kita, memberi jarak terhadap dorongan-dorongan biologi, kemudian rasionalitas kita menjadi dominan dalam artian kita kemudian mampu melakukan kebaikan-kebaikan berdasarkan dorongan
dorongan rasional itu tidak cukup, tapi itu sebenarnya adalah menuju kepada penyatuan kita dengan Tuhan. Jadi puasa melatih kita untuk tidak hanya menahan, tapi juga melatih kita untuk merasakan bahwa syahwat dan nafsu itu tidak boleh mengontrol kita, tapi kemudian adalah pengetahuan kita bahwa Tuhan menyaksikan, bahwa Allah menyaksikan kita, itu akan mengakibatkan kita pada akhirnya menjadi orang yang bersih secara nurani. Nah, kalau dalam kajian filsafat Islam, artinya puasa itu bisa membersihkan jiwa kita. Nah, jadi cukup panjang ya Nurul ya pembahasannya tentang puasa dan juga kaitannya dengan keakidahan dan kefilsafatan. Artinya apa? Kajian akidah dan filsafat itu sangat luas sekali dan bisa kita kaitkan dengan banyak hal dalam kehidupan kita. Iya Ibu, Masya Allah luar biasa sekali ya penjelasan dari Ibu. Semuanya isinya daging nih Ibu. Semoga diskusi kita hari ini tidak hanya berhenti di podcast ini aja Ibu, tapi bisa kita yang sebagai pendengar juga bisa mengamalkan dan menjadikan bahan refleksi diri menjadi lebih baik lagi. Mungkin terima kasih banyak kepada Ibu yang telah meluangkan waktunya kepada kita bersama. Saya Tengku Nurul Suhada pamit undur diri, sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.